sini saya akan membuat video. Di sini saya akan membuat video tentang UTS, ujian tengah semester, untuk mata kuliah grafik dan visualisasi data. Di sini ujian dikerjakan secara online dan closebook, dan dosen pengampunya ini adalah Bapak Iqbal Habibi. Di sini sudah terlihat mata kuliah ini CLPK dan CPMK-nya. Oke, kita langsung aja. Di sini soal nomor 1 berbobot 20%. Di sini CPMK yang diuji. CP1 grup pembelajaran case based learning. Di sini sudah terlihat deskripsi soalnya. Sebuah dinas pertanian provinsi sedang membangun sistem analistik berbasis dan data untuk memantau produksi dan kondisi lingkungan. Namun laporan sebelumnya salah karena tim analisis memperlakukan semua data sebagai numeric tanpa memahami tipe datanya. Akibatnya analisis menjadi menjadi bias dan tidak dapat digunakan untuk kebijakan. Sebagai data scientist, Anda diminta untuk melakukan eksplorasi data yang benar dengan mengklasifikasikan tipe data dan melakukan analisis statistik dasar. Di sini ada data damingnya dari tanggal, suhu, jenis tanaman, produksi, sama curah hujan. Di sini dari tahun 2023 tanggal 1 bulan 1, di sini ada 30 derajat padi sama curah hujannya 200. Di sini saya diminta untuk identifikasi dan klarifikasi tipe data setiap kelompok di setiap kolom. Ubah tipe data yang belum sesuai, misalnya tanggal, sama hitung statistik. Deskripsi untuk variabel numeric, hitung kolerasi antar variabel numeric. Yang kelima ini interpretasikan hasil analisis secara logis. Sebelumnya di sini saya hanya membuatkan videonya saja, dan untuk data-datanya saya sudah mengerjakan semuanya. Di sini soal nomor 1. Saya menggunakan Google Colab untuk running Python ya. Terus di sini tadi identifikasi data, klasifikasi tipe data setiap kolom. Dan di sini saya sudah membuat instruksinya. Membuat beberapa ini. Untuk instruksi yang pertama, ini instruksi yang kedua, ini instruksi yang ketiga, ini instruksi yang keempat. Karena tadi yang kelima itu interpretasi hasil analisis saja, jadi tidak menggunakan Python. Jawaban saya tertampil di sini. Saya hanya menampilkan foto, screenshot, sama hasil codingan saja. Nah, ini untuk instruksi nomor 1. Jawaban ini ada tanggal, tipe data temporal atau data time. Di suhu sini ada tipe data numeric, yaitu kuantitatif, kontinu, dan atau interval. Terus ada jenis tanaman, tipe data kategorikal atau kualitatif nominal. Di sini ada produksi juga, tipe data numeric, kuantitatif discrete atau resiko. Curah hujan, tipe data numeric. Di sini ada
instruksi nomor 1 ya. Di sini kenapa tanggal? Dengan alasan kalau ini mempresentasikan runtun waktu atau momen spesifikasi terjadi pencatatan data pertanian. Dan yang kedua ini ada suhu. Alasan suhu diukur dalam skala angka yang memiliki nilai presisi. Nilai bisa pecah dan jarak antar nilai bermakna secara matematis. Di sini ada jenis tanaman, tipe data kategorikal. Alasan saya menjawab ini itu berisi label nama komoditas seperti padi, jagung, kopi yang berfungsi membedakan kolom tanpa adanya tingkatan atau urutan tertentu. Di sini ada keempat, di sini ada produksi tipe data numbrik kualitatif discrete resiko. Alasan saya menjawab ini itu karena menyatakan jumlah atau volume hasil panen yang dihitung dalam satuan utuh dan memiliki nilai 0 mutlak, berarti tidak ada produksi. Dan di sini ada curah hujan ya. Curah hujan alasannya itu mengukur volume air persatuan luas yang nilainya didapatkan dari hasil pengukuran fisis dan bersifat kontinu. Di sini lanjut ke instruksi 2. Saya menjawab tanggal diubah dari tipe objek atau teks string menjadi tipe data runtun. Waktu date time menggunakan fungsi pada to data time. Alasannya itu secara default secara membaca teks seperti 2023 tahunnya, terus bulannya 01 Januari 01 yang berarti, dan tanggalnya 01 juga sebagai objek teks, sebagai objek teks biasa. Jadi jika diubah menjadi tipe data time, kita tidak akan bisa melakukan operasi matematis berbasis waktu seperti mengurutkan bulan, menghitung selisih hari, atau membuat grafik deret waktu secara kronologis. Yang ketiga ini hitung statistik deskripsi untuk variabel numbrik. Jawabannya ya ini untuk berdasarkan keluaran program nilai rata-rata min suhu adalah 31,5, produksi adalah 10,25, dan curah hujan adalah 2,025. Alasannya perhitungan ini hanya dilakukan pada kolom suhu, produksi, dan curah hujan karena ketiganya berjenis numbrik. Variabel kategorikal seperti jenis tanaman tidak bisa dicari rata-rata atau standar deviasinya secara matematis karena berubah teks label. Dan ini ada yang keempat itu hitung korelasi antar variabel numbrik. Jawabannya berdasarkan matriks korelasi yang dihasilkan program. Korelasi suhu, produksi, terus korelasi curah hujan dan produksi. Korelasi suhu dan produksi ini sangat lemah, positif,
Dan korelasi curah hujan dan produksi ini sangat kuat dan negatif. Alasan saya menjawab ini tuh karena nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Korelasi kuat negatif seperti korelasi hujan produksi ini minus 0,941 menunjukkan hubungan terbalik. Setiap kali curah hujan meningkat secara drastis, angka produksi justru menurun tajam pada subset data ini gitu. Nah, untuk tadi kelima apa soalnya? Intervensi hasil analisis secara logis. Jawabannya ini terdapat anomali fisis pada data dummy. Ini terutama tinggi curah hujan yang berkorelasi negatif kuat dengan hasil produksi. Di sisi lain, kenaikan suhu yang tipis tidak terlalu mengaruhi fluktuasi pada produksi tanaman secara umum. Alasannya, analisis statistik, deskripsi, dan korelasi membuat bahwa curah hujan yang melampaui tinggi kemungkinan mengakibatkan gagal produksi atau gagal panen. Ini memberikan landasan logis ya bagi Dinas Pertanian untuk berfokus memitigasi dampak curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan tertentu. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini cuma ada 4. Ada 4 ya. Kenapa ucap 5 ya? Ini cuma 4 soal doang. Ini ada 5 tuh. Oke. Di sini bisa lebih jelasnya di sini nih. Nah, ini untuk tabel grafiknya. Ini sudah dibuat. Ini ada instruksi yang nomor 1, ada bulan produksi. Ini untuk data soal ya. Terus instruksi 2, instruksi 3, 4, dan 5. Oke. Ini data perkembangan produksi bulan Januari sampai bulan Mei. Dari soal di sini itu ada tuntutan jenis visualisasi yang tepat. Buat visualisasi menggunakan Python atau R, jelaskan mengapa P chart tidak sesuai identifikasi tren yang muncul dari data. Di sini ada jelaskan bagaimana visualisasi mendukung storytellingnya. Oke. Di sini untuk instruksi nomor 1 saya gambar ini jadi visualisasi yang paling tepat untuk data ini adalah line chart graph garis grafik. Oke, alasannya grafik garis dirancang khusus untuk memperlihatkan pergerakannya. Sama halnya seperti trading, jadi gampang dilihatnya. Fluktuasi dan arah tren suatu variabel produksi atau produksi dalam dimensi runtun waktu yang berkelanjutan secara kronologis dari bulan ke bulan, jadi terlihat jelas. Untuk yang kedua ini tadi disuruh buat visualisasi menggunakan Python ya.
Ini untuk visualisasinya berhasil dibuat menggunakan pustaka Matplotlib di Python ya. Mulai kode program di sini. Saya juga menjalankan menggunakan Google Colabs. Alasannya penambahan komponen menunjukkan seperti create. Mana ya? Kategori nih. Label sumbu judul untuk si. Nah ini kurang paham ya. Instruksinya. Ya intinya angka enggak bulan Januari Februari sampai Mei. Titik grafik bertujuan untuk mempermudah audiens membaca sih. Ini kurang paham. Visualisasi hasil dibuat menggunakan pustaka foto. Ya itulah cobaannya pokoknya. Untuk instruksi nomor 3, picture tidak sesuai tidak merepresentasi komponen waktu secara kronologis menyumbur arah pergerakan data. Tadi apa ya soalnya jelasin maka picture tidak sesuai ya, tidak sesuai karena tidak memproses komponen gini. Fungsi utama picture adalah memperlihatkan kontribusi bagian terhadap apa ya, satu kesatuan utuh gitu, kayak persentase proporsi atau komposisi statis. Jika digunakan untuk tren waktu, maka pembaca dipaksa membandingkan luas. Memberikan luas juri lingkaran antara bulan secara acak ya. Sehingga kita kehilangan pemahaman apakah produksi sedang bergerak, itu naik atau turun dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita nggak tahu. Di sini ada nomor 4. Soalnya identifikasi tren yang muncul dari data. Di sini tren produksi bergerak fluktuatif mengalami kenaikan di bulan Februari 12 turun tajam ke titik terendah di bulan Maret tanggal 8, lalu berbalik arah naik secara konsisten hingga mencapai puncak. Nah ini makanya kalau misalnya ada grafik lebih gampang daripada cuma coding kayak gini loh. Nah alasannya itu apa ya, dengan menghubungkan titik-titik data bulan menggunakan garis kontinu seperti ini, kayak pola naik turun 10, 12, 8 dari 10 naik ke 12 di bulan Februari, turun lagi di bulan Maret tanggal 8, naik lagi di bulan April 11, naik lagi lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Ini kelihatan dan garis kontinu ini. Kalau naik turun nilainya produksi, puncaknya di Mei 13, lembahnya di bulan Maret. Ini benar-benar nih 8 ini langsung terlihat secara instan dan jelas oleh pengamatan mata jadinya. Sekarang ya nomor 5, tadi ngapain ya, jelaskan bagaimana visualisasi mendukung storytelling.
Visualisasi berupa garis grafik sama aja. Garis grafik mengubah deret angka untuk angka mentah yang kaku menjadi alur cerita visual yang memiliki kronologi masalah dan solusi. Ya, grafis garis mengandung pandangan mata pengembalian keputusan dari kiri ke kanan mengikuti garis waktu. Ketika melihat grafis anjlok di bulan Maret, muncul pertanyaan analitis. Ada apa di bulan Maret? Gitu. Grafik ini memicu diskusi strategis untuk mencari tahu penyebab penurunan itu apa, sambil mempertahankan performa keberhasilan kenaikan produksi di bulan April sampai Mei, bahkan bisa sampai bulan-bulan selanjutnya kalau ada soalnya mah gitu. Ini sekarang nomor 3. Nah, ini beda lagi nih tabelnya. Nomor 3 apa nih, langsung aja biar cepat. Sistem menggunakan kelembapan dan produksi. Tim ini mengetahui hubungan antar variabel. Nah, ini visualisasi yang melihat hubungan antar variabel. Mana? 3 nih. Nah, ini codingannya. Nah, ini visualisasi hubungan antar variabel berhasil dibuat menggunakan kombinasi heatmap untuk melihat seluruh koefisien korelasi sekaligus secara visual warna dan scatterplot diagram muncul untuk melihat sebaran titik data spesifik. Nah, ini seperti ini. Tunggu. Ini warna-warnanya. Jadi yang ini tuh yang pertama ya. Berdasarkan struktur tabel garis kolom pada lembaran. Tapi menganalisis data dummy. Iya. Data dummy smart system. Ya, alasannya secret plot itu scatter plot ini standar emas ilmiah untuk mendeteksi hubungan antara variabel kontinu. Peta warna heatmap nih, peta warnanya membantu mata mengambil keputusan langsung menangkap variabel mana yang paling sensitif atau saling mengaruhi tanpa harus membaca angka desimal satu persatu. Untuk yang instruksi kedua, ini tadi hitung korelasi antar variabel. Nah, ini berdasarkan eksekusi kode program di atas, metrik korelasi. Nah, ini perhitungan korelasi kelembapan dengan produksi minus 0,8, korelasi negatif yang kuat. Yang ini suku dengan produksi 0,62, ini positif kuat nih. Sama suhu dengan kelembapan minus 0,91, korelasi negatif ekstrim. Nah, ini nilai korelasi bersada ini dihitung secara otomatis menggunakan pustaka Pandas. Oke. Untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antar data sensor smart family yang ada pada tabel dummy. Nah, ini untuk instruksi yang ketiga. Ini harusnya dihapus, kalau tadi udah dihapus ya. Ini teridentifikasi nih, dua pola utama. Semakin rendah kelembapan, angka produksi justru melonjak secara drastis. Hubungan terbalik
sebaiknya menaikkan produksi di sini. Yang tadi apa? Oh, ini jelaskan apa hubungan tersebut yang kausal. Ya, hubungan ini ya, tidak pola atau hubungan terlihat salah. Ya, pola ini ditarik secara logis dari nilai koefisiensi korelasi kelembapan produksi ya, yang mendekati angka minus 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 1 atau dengan kata lain 0 minus 0,86. Korelasi kelembapan produksi 0,86 ini minus 0,86 serta dipertegas dengan arah garis tren pada secret plot yang menurut menikuk turun ke bawah. Yang merah. Nah, nomor 3 tadi yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu tadi disuruh jelasin apa hubungan tersebut dapat dianggap kausal. Hubungan kuat ini tidak semata-mata ya dianggap sebagai hubungan kausal karena sebab akibat. Dalam ilmu statistika terdapat adagium correlation does not imply causation atau korelasi tidak sama dengan kausalitas. Angka korelasi tinggi hanya membuktikan bahwa pola pergerakan datanya itu mirip secara bersamaan. Untuk menyatakan bahwa penurunan kelembapan adalah penyebab langsung melonjaknya produksi, diperlukan eksperimen yang terkontrol atau testing kontrol variabel yang pengganggu dan validasi teori biologi tanaman, bukan sekedar melihat kecocokan angka dummy yang jumlah sampelnya sangat sedikit, hanya 5 baris data. Yang kelima ini rekomendasi analisis lanjut perlu dilakukan adalah data dummy ya. Berikan contoh analisis selanjutnya. Data dummy saat ini memiliki ukuran sampel yang terlalu kecil dan mengandung nilai outlier yang sangat ekstrim. Kelembapan itu 14 dan suhunya 35. Suhunya 35, kelembapannya 55. Produksinya tuh analisis selanjutnya diperlukan agar sistem smart farming dinas pertanian maupun melakukan prediksi ilmiah. Sebelum diimplementasikan di lapangan. Oke. Ini yang soal nomor 4 ya. Akselerasi data menggunakan Python lagi. Memperoleh produksi bersama nama identitas tentukan wilayah prioritas berdasarkan data, jelaskan manfaat visualisasi ini bagi pengambilan keputusan. Oke. Mana instruksi ini soal 4. Nah, ini udah kelihatan jelas. Udah sama ini nih, data distribusi spesial produk.
pertanian wilayah. Jadi udah ada. Jawabnya apa nih? Kan tadi buat visualisasi tetap menggunakan Python atau R ya. Saya menggunakan Python, sudah jelas. Alasannya koordinat lintang dan bujur ion. Y dan X. Fisis yang akurat untuk memetakan posisi geografis absolut secara setiap titik wilayah produksi di atas ruang 2 dimensi. Ini ya, ini ada soal nomor 2, instruksi 2 maksudnya. Instruksi 2, representasi produksi membentuk visual ukuran warna. Alasan teknik penggodaan ganda atau dual encoding ini mempermudah mata manusia mengenali data secara instan. Nih, gelembung yang paling besar ini yang paling gede dan berwarna paling pekat merah. Langsung menandakan wilayah dengan tingkat produktivitas tertinggi tanpa perlu membaca detail angka koordinat terlebih dahulu. Tinggi 15, berarti semakin bawah semakin kecil. Ya, ini yang 8. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, ada dua pola distribusi spesies. Nah, ini distribusi spesial menunjukkan pola terpusat atau memiliki titik puncak di area tengah-tengah tenggara. Koordinatnya sangat bergeser dengan arah suatu timur. Produksi pertanian menurun ketika titik rendah. Ya, pola pergerakan spesies ini diidentifikasi secara logis dengan membandingkan kontras ukuran antara gelembung tetangga yang letaknya paling terdekat pada plot garis koordinat. Lanjut aja, biar cepat. Yang kelima ini visualisasi ini membantu. Manfaat visualisasi ini. Oke. Pengamat kebijakan tidak dapat bisa melihat kedekatan geografis, hanya dari basis tabel angka yang kaku. Peta ini memberikan kejelasan kontekstual secara cepat mengenai wilayah mana yang membutuhkan intervensi linguistik secara berdasarkan realitas lokasi aslinya. Ini soal nomor 5 terakhir, visualisasi time series. Apa ini? Buat visualisasi time series ini benar. Ini sudah. Yang pertama itu kan menganalisis dummy ya. Menganalisis dummy, menggabungkan data bulanan dari halaman 4 dengan nilai jadi grafik garis
instrumen itu instrumen, jadi apa sih namanya, grafik garis itu instrumen visual terbaik untuk menyajikan data runtun waktu karena menghubungkan titik data temporal secara runtun, sehingga pergerakan laju perubahan variabel dari waktu ke waktunya mudah dibaca. Untuk yang kedua, ini terjadi tren kenaikan linear monitor suhunya di bulan Mei. Iya, suhunya di bulan Mei 34. Kalau terlihat sangat jelas dari visualisasi berupa garis lurus yang memberikan sudut kemiringan konstan ke arah kanan. Contoh, tanpa adanya fluktuasi penurunan sama sekali, jadi lurus terus dari 30 ke 34. Yang ketiga tadi jelaskan kemungkinan implementasi, ya, perubahan suhu. Implementasi dari kenaikan suhu lokal yang konsisten dan cepat ini berpotensi memicu kekeringan lahan pertanian terhadap cuaca panas. Alasannya secara ekologis, melonjakkan suhu sebesar 4 derajat hanya dalam waktu 5 bulan. Ini merupakan indikasi anomali, ya, cuaca ekstrim lokal yang dapat mengancam stabilitas ketahanan pangan jika dibiarkan tanpa mitigasi. Integrasi lingkungan integrasi dilakukan dengan mudah mengubah data suhu statis bulan menjadi menggunakan integrasi dengan menggunakan data lab dan ion dari soal nomor 4 tadi. Dengan dimensi waktu dari soal nomor 5, kita dapat membuat visualisasi data animasinya atau heat up berlapis yang menunjukkan daerah atau titik koordinat mana saja yang mengalami pemanasan paling cepat dari bulan ke bulan. Yang di sini paling cepat itu bulan Mei. Yang kelima, rekomendasi analisis lanjutan, itu berikan rekomendasi analisis, ya. Jawabannya ini melakukan peramalan soal menghitung indikasi. Ini kan data dummy, ya. Data dummy saat ini hanya mencakup 5 bulan, dan yang terlalu pendek untuk menyimpulkan perubahan iklim. Jadi kalau misalnya diperlukan analisis prediktif kemudian otomatis agar dinas terkait dapat merancang strategi adaptasi sebelum bencana kekeringan melanda pertanian semuanya. Kalau misalnya langsung menyimpulkan karena ini terlalu pendek, itu susah buat perubahan iklim jangka panjang secara mutlak. Oke, soal dan jawaban selesai, yaitu alasannya kenapa